lihat ini Bu Iva, ada dua tren yang akan terjadi di tahun 2023 ini dan ke depannya. Yang pertama saya lihat tadi seperti juga yang telah disampaikan oleh Bu Iva dengan sangat baik, terlihat itu The Fed dan juga bank-bank sentral di Eropa juga sudah mulai mengendurkan peningkatan suku bunganya. Nah, otomatis hukum ekonomi berlaku, maka harga-harga komoditas akan mulai rebound lagi, mengalami kenaikan. Apalagi kalau The Fed dan bank-bank sentral di kemudian hari malah akan menurunkan suku bunganya. Ini akan meningkatkan harga emas dan harga komoditas lainnya ke level yang lebih tinggi. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, saya perhatikan dengan adanya ketidakpastian ekonomi atau kayak perang antara Ukraina dan juga Rusia, kita bilangnya economic uncertainty, ini menyebabkan banyak negara-negara termasuk bank sentral itu mulai mengkoleksi emas karena dianggap sebagai investasi yang super aman atau investment safe haven. Nah, demand atau permintaan akan emas yang semakin meningkat ini juga akan menaikkan harga emas ke depannya. Jadi itu tren yang kami lihat ke depannya, Bu Iva. Oke, baik. Tapi menarik kalau kita lihat begitu terkait dengan sentimen bahwa pembeli dari emas ini sendiri juga didominasi oleh bank sentral. Dikabarkan juga begitu bahwa ada datanya di bulan November, bank-bank sentral di seluruh dunia ini sudah membeli lebih dari 50 ton emas begitu. Nah, sebetulnya apa yang menjadi landasan dari bank-bank sentral ini untuk kembali mulai mengkoleksi emas begitu? Apakah ini juga sesuatu yang perlu diperhatikan atau sesuatu yang justru memberikan warning kepada masyarakat begitu bahwa perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja, Pak Herwin? Nah, betul Bu Iva, kalau diperhatikan itu di kuartal keempat di tahun lalu itu banyak bank-bank sentral di dunia, itu termasuk bank sentral di Cina tadi ya, mulai mengkoleksi emas. Ini saya perhatikan juga setelah saya berdiskusi panjang lebar dengan para analis di pasar modal dan juga di market ya, itu saya perhatikan memang banyak negara-negara dan bank-bank sentral di negara ini mulai mendiversifikasikan, mereka bilangnya itu reserve currency-nya. Jadi yang tadinya kebanyakan reserve currency-nya itu dalam mata uang US dollar, maka bank-bank sentral ini mulai mencoba untuk mendiversifikasikan reserve currency dari US dollar ke mata uang negara mereka masing-masing. Nah, biasanya untuk memperkuat mata uang negara mereka masing-masing, mereka mulai membeli emas. Karena emas sebagai backup atau pendukung dari penguatan mata uang negara mereka masing-masing. Nah, begitu demand atau permintaan akan produk emas itu meningkat, maka otomatis hukum ekonomi berlaku, yaitu harga emas mulai meningkat. Nah, jadi itu yang memang saya lihat seperti itu Bu Iva. Contohnya kayak di Cina itu, Bank Sentral Cina, kita lihat itu Cina kan mulai membuka lagi perekonomiannya dan mulai mengimpor minyak ya dari Arab Saudi, dan currency-nya itu mereka mau coba pembayarannya dengan mata uang yuan, mata uang negaranya. Nah, untuk memperkuat yuan, jadi artinya tidak perlu membayar minyak dari Saudi dengan mata uang US dollar, maka Cina mesti menunjukkan bahwa mata uang yuan itu cukup stabil dan kuat. Nah, itu dilakukan dengan cara membeli banyak emas sebagai backup dari mata uang currency-nya yaitu yuan. Contohnya seperti itu, Bu Iva. Oke, baik, tapi pertanyaannya Pak Herwin ya itu adalah sebetulnya seberapa kuat sih penguatan dari emas ini sendiri? Karena tadi sekali lagi kalau kita balik lagi ke sentimen awal seperti yang Anda sampaikan begitu ya, bahwa salah satunya adalah terkait dengan sikap The Fed yang disebutkan juga akan menaikkan suku bunga tapi akan lebih landai begitu. Tapi tetap poinnya di sini adalah masih akan ada kenaikan suku bunga dari The Fed sehingga masih ada potensi bahwa dolar ke depannya juga masih akan terus menguat begitu. Nah, ini kira-kira seberapa besar sentimen ini, karena tampaknya cukup mixed signal begitu ya kalau untuk sentimen dari The Fed sendiri. Seperti apa ini akan tercermin kepada harga emas ke depannya, Pak Herwin? Baik, jadi gini Bu Iva, saya juga melihat ya, ini kan kemarin kita lihat bahwa The Fed itu sangat mudah untuk mencetak mata uang US dollar untuk menanggulangi inflasi dan resesi di negaranya. Nah, ini yang mungkin saya tidak bilang abusive ya, tapi dengan mudah tuh pemerintah Amerika tuh mencetak mata uang US dollar untuk menanggulangi perlambatan ekonomi di negaranya. Ini yang dilihat oleh negara-negara lain di dunia mungkin sebagai pemerintah
Amerika tuh mengabuse mata uang US dollarnya. Jadi dan kalau mata uang US dollar itu dicetak demikian mudahnya oleh pemerintah Amerika, artinya suplai mata uang US dollar akan lebih banyak di pasar. Dan apabila suplainya lebih banyak di pasar, sekali lagi hukum ekonomi akan berlaku, yaitu nilai mata uang US dollar akan turun. Nah, ketakutan inilah saya rasa yang menyebabkan negara-negara lain itu mulai mendiversifikasikan reserve currency-nya dari US dollar ke mata uang lain, yaitu mata uang negaranya masing-masing. Dan demi memperkuat mata uang dari negara mereka masing-masing, mereka membackupnya dengan mulai membeli emas sebagai investasinya. Saya juga melihat seperti ini, Bu Iva. Kalau saya perhatikan di 2023 ini dan ke depannya, saya perhatikan beberapa konsisten dengan pernyataan saya, ada beberapa institusi baik asing maupun lokal yang telah menerbitkan research report-nya. Seperti yang asing itu Goldman Sachs, itu telah menerbitkan report yang memprediksikan bahwa harga emas itu bisa tembus di atas $2.000 per ounce di periode 2023 sampai 2025. Yang lokal, contohnya institusi lokal itu seperti Sukor Sekuritas juga memprediksikan harga emas bisa di atas $2.000 per ounce di 2023-2024 ini ke depan. Jadi ya tentunya kalau ini terjadi, Bu Iva, kami sambut dengan baik ya, karena sebagai produsen emas, apabila harga emas kami meningkat, artinya pendapatan kami juga akan meningkat ke depannya.